Ayat ini sangat bermanfaat untuk berlindungan dari kesurupan, dari gangguan jin, syaitan, kemudian dari sihir. Kalau ada orang yang sakit hati mau bikin sesuatu supaya kita tidak lancar usaha, tidak lancar hidup kita, apa saja masalahnya, insya Allah dengan berkat dan kekuatan ayat ini sangat luar biasa manfaatnya. Jadi ayat perlindungan ini, jamaah sekalian, saya harap ayat ini yang terkumpul sangat bermanfaat untuk ketenangan, untuk sakit hati, untuk iri, untuk hasud, sifat sombong, untuk berlindungan dari kesurupan, dari gangguan jin, syaitan, kemudian dari sihir. Kalau ada orang yang sakit hati mau bikin sesuatu supaya kita tidak lancar usaha, tidak lancar hidup kita, apa saja masalahnya, insya Allah dengan berkat dan kekuatan ayat ini sangat luar biasa manfaatnya. Termasuk untuk penyakit-penyakit kita. Kalau ada yang sakit, biarpun penyakitnya itu sampai kanker, insya Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini bukan pertama saya bagi. Ini bukan pertama. Sejak saya di Madinah. Sebenarnya Bapak Ibu, saya waktu dari Madinah, alhamdulillah dari usia saya 15, saya biasa meruqyah orang. Tahu ruqyah? Tapi sejak saya datang ke Indonesia, saya stop. Kenapa saya stop di Indonesia? Karena berlebih-lebihan. Nawaitu kita membacakan untuk orang, dengan izin Allah dia sembuh, tersebar cerita, oh Syekh Ali dari Madinah hebat. Itu gara-gara itu saya tidak mau. Tapi saya, supaya anda sekalian mendapatkan manfaat, saya membagikan semua, biar anda sendiri mengobati diri sendiri. Tidak usah tunggu siapa-siapa. Dan tidak usah bayar ke saya atau bayar ke siapapun. Anda bayar lillahi ta'ala sedekah saat anda baca doa ini atau baca ayat-ayat ini. Mulai dari suratul Fatihah. Dan saya berikan rahasia suratul Fatihah, termasuk anak kita. Bapak Ibu, kalau ada di antara kita yang punya anak, istilah bahasa kita nakal, susah, tidak bisa salat, tidak bisa rubah, tidak bisa menjadi baik. Saat dia tidur, boleh bapaknya atau ibunya membaca Al-Fatihah dekat telinganya berkali-kali. Berkali-kali dibacakan Al-Fatihah. Kalau bisa saat dia masih belum tidur, kita ajak sama-sama membaca Al-Fatihah tanpa batas. Berkali-kali, sampai anda merasa sudah ngantuk atau sudah capek, sudah stop. Tidak ada batasnya. Itu subhanallah sangat luar biasa manfaat. Dan saya menajarkan keluarga termasuk anak saya, apapun sakitnya, dibacakan Al-Fatihah tanpa batas, sembuh. Tidak perlu insya Allah ke dokter. Jadi jamaah sekalian, Al-Fatihah memang sangat luar biasa. Tapi mohon maaf, banyak yang suka memang baca Al-Fatihah, tapi belum memiliki keyakinan dan kekuatan dan barakahnya Al-Fatihah. Cukup dari nama Al-Fatihah untuk segala pembukaan, membuka semua masalah. Membuka semua masalah. Selainkan suratul Fatihah, dari awal suratul Baqarah, kemudian ayat Al-Kursi, 3 ayat yang terakhir suratul Baqarah juga, dan ayat-ayat. Nanti insya Allah semua akan dapat kopiannya. Tapi ada yang perlu saya jelasin. Bisa teruskan? Ini 5 ayat suratul Baqarah. Terus suratul Baqarah masih ayat 20. Termasuk ini ayat khusus untuk hasud. Tapi tidak bisa, istilahnya tidak bisa hanya mengambil satu-satu. Diusahakan dibawa ayatnya semua. Dan tidak harus setiap hari. Kalau anda melihat, terlalu banyak ayatnya, nanti membuat malas, tidak usah setiap hari. Dia bisa seminggu sekali, setiap 3 hari sekali. Artinya diusahakan rajin. Jangan sampai tertinggal lama tidak baca. Sudah jelas? Terus, ini juga ini untuk
untuk menolak hasudnya orang. Kalau kita punya usaha, ada orang yang suka iri atau suka hasud kita, insya Allah ayat 20 sama ayat 69 akan melindungi kita dari hasudnya orang. Terus, ini juga termasuk untuk hasud. Jadi 3 ayat, 20, 69 sama 109. Ini semua ayat khusus untuk menolak hasudnya orang terhadap kita. Hasudnya terhadap hidup kita, bahagia kita di rumah tangga, usaha kita, apapun yang terkait dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus, ini ayat Al-Kursi sama ayat selanjutnya. Terus lagi. Teruskan. Ini semua ayat-ayat masih di suratul Baqarah. Tapi yang penting saya mau akan jelaskan cara-cara untuk memakai, bagaimana cara berobat, mengobati diri sendiri atau mengobati orang lain. Artinya orang lainnya, anak kita, suami kita, istri kita. Ini juga termasuk ayat melindungi kita dari hasud. Surat An-Nisa 54. Ini juga termasuk suratul Hijr. Walaqad ja'alna fis samai burujan, ayat 16 sampai 18, 3 ayat. Kalau angka pertama itu nomor surah. Ya, angka pertama suratul Hijr 15 itu nomor surahnya. Surah 15 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Kemudian dari surat Taha 23 ayat pertama, mulai dari ayat 1 sampai ayat 23. Ini sangat luar biasa manfaatnya bagi orang yang kena sihir. Orang pun yang belum kena sihir, mudah-mudahan dan teruskan membaca ayat ini, tidak akan bisa mengganggu dengan sihir. Ini masih surah Taha, surah 20 ayat 131. Kemudian surah As-Saffat mulai dari ayat 1 sampai ayat 10. Terutama surah As-Saffat ini termasuk sangat bagus untuk orang-orang yang kena kesurupan atau kena gangguan jin, syaitan. Dan termasuk orang yang sering baca 10 ayat ini, insya Allah sangat membantu menghilangkan was-was. Ada orang suka selalu was-was. Artinya suka was-was, ya kadang salat, suka was-was, ini salat rakaat yang ketiga atau 4. Kadang-kadang dalam salatnya, apakah suka baca Al-Fatihah atau belum? Kadang-kadang was-wasnya, apakah sudah baca Qul Hu belum? Kadang-kadang saking was-was, dalam rukuk malah baca Subhan Rabbiyal A'la. Dalam sujud terbalik, Subhan Rabbiyal Azim. Karena dia tidak mensadarkan salatnya, ya terbalik doa-doa ini. InsyaAllah dalam membawa ayat-ayat ini, akan dilindungi Allah dari rasa was-was. Terus, surat Tabarak, terutama 14 ayat pertama, mulai dari ayat 1 sampai ayat 14. Kalau bisa teruskan saja sampai habis. Kenapa sampai habis? Karena 14 ini memang untuk melindungi kita dari godaan, termasuk godaan hawa nafsu, termasuk juga dari hasud, dari sakit hati orang, dari iri, dari sihir, dari gangguan jin syaitan. Dan sekaligus kita mendapatkan, kalau kita teruskan sampai habis, akan mendapatkan perlindungan Allah dari siksa kubur. Berarti surat Tabarak, kalau boleh, di antara ayat-ayat ini, kalau boleh yang dirajinkan dan teruskan baca setiap malam atau setiap hari adalah surat Tabarak. Selain suratul Baqarah, surat Tabarak. Dan saya pernah sampaikan, maksimal atau minimal kalau tidak bisa membaca semua ayat tersebut, jangan sampai lewat satu hari belum membaca 11 ayat daripada surat
Al-Baqarah. Sudah tahu 11 ayatnya itu? Selain suratul Fatihah, baca 5 ayat pertama suratul Baqarah. Ditambah 3 ayat pertengahan suratul Baqarah, ayat Al-Kursi, dan 2 ayat selanjutnya. 255, 256, 257. 3 ayat. Dan ayat pertama 5 menjadi jumlah berapa? 8. 5 ayat pertama sama 3 ayat, 255, 256, 257, jadi 8. Kemudian 3 ayat yang terakhir suratul Baqarah. 284, 285, 286 menjadi jumlahnya 11. Ditambah habis 11 baca surat Tabarak. Ini yang 11 kalau boleh dijadikan wirid kita sehari-hari. Jangan tertinggal. Untuk apapun. Termasuk godaan batin kita, fikiran, was-was. InsyaAllah kalau anda 11 ayat terjaga dan setiap hari, kurang dari 1 minggu anda bisa hafal. Karena sering dibawa, sering dibaca. Malah saya yakin di antara bapak ibu ada yang sudah hafal. Ada yang hafal ayat Al-Kursi? Semua kan? Kenapa bisa hafal ayat Al-Kursi? Ya sering dibaca. Berarti ini salah satu cara mudah hafal Al-Quran, sering baca. Terus ini suratul Qalam. Nanti supaya saat anda baca ayat-ayat ini, suratul Qalam surah 68 ayat 51. Saat anda baca ayat-ayat ini, tolong buka nanti Al-Quran di rumah, baca terjemahannya, artinya. Kenapa? Supaya saat anda baca ayat ini, anda bisa mengerti maksud daripada ayat ini, memahami isinya, supaya anda saat baca merasa bagaimana berkahnya ayat dan kekuatan ayat ini untuk bermanfaat bagi kita, lahir maupun batin. Nah, terus surah Taubah, surah ke-9 ayat 14 sama 15. Terus ini semua ayat yang saya jelaskan ini semua ada di kopiannya ya. Tinggal insyaallah semua mudah-mudahan dapat. Terus ada yang sudah dapat? Hah? Ya ini ada sebagian dapat sama. Ya udah nanti. Ya nanti diatur habis salat insyaallah masing-masing dapat. Ada hampir 1000. Mudah-mudahan yang tidak dapat kali ini insyaallah jangan khawatir. InsyaAllah kita hari Jumat subuh kita ketemu lagi, InsyaAllah dapat. InsyaAllah. Terus coba masuk kepada cara, teruskan, terus. Ini suratul Humazah, Al-Kafirun, kemudian Al-Ikhlas, suratul Falaq dan An-Nas. Kemudian cara menggunakan, terutama bagi orang yang memang sakit. Yang memang sakit. Jemaah sekalian. Ini mujarrab loh ya. Ini sangat mujarrab. Kalau bagi orang yang biasa meruqyahkan, yang bawa ruqyah, membacain kepada jamaah, ini bisa puluhan juta nih. Beneran. Mana orang-orang yang mau memberikan rahasia ayat kalau dia tidak memanfaati. Oleh karena itu saya harap anda semua gantungkan hati anda kepada Allah saja. Jangan tunggu-tunggu siapapun yang membacakan atau dibacakan, anda sendiri baca, biasakan diri baca. Dan kalau saya membawakan ini karena memang selama saya di Madinah maupun sejak pertama datang, sampai pernah saya ada satu cerita masuk masjid, ada seorang jamaah, seorang pengusaha, dia punya anak perempuan karena gangguan. Dia habis cerita, saya bilang, ayo saya tunggu di masjid, bawa kemari. Ternyata yang kena gangguan itu adalah jin dari Hindu.
Agamanya agama Hindu. Begitu dia masuk masjid, sebelum saya datang, ada seorang yang membaca ini. Tapi kayaknya belum mau keluar. Saya dah mau, aku cinta sama dia, saya dah mau lepasin, saya mau nikah sama dia, katanya. Begitu saya datang, dan saya mengucapkan Assalamualaikum, lagi ramai di masjid. Malah seorang wanita ini, matanya ke saya. Dan langsung bertariak. Sampai saya sebelum baca, langsung bertariak. Dan dia berkata, ini jin yang bicara. Syekh Ali jangan ikut campur. Oh, tahu nama saya juga. Langsung dia, Syekh Ali jangan ikut campur. Saya bilang begini, kalau saya tidak ikut campur, udah kamu keluar aja, tidak usah ganggu lagi. Atau saya akan habiskan kamu sampai mati. Saya tidak takut, tapi jangan ikut kamu campur. Nanti saya bawakan kampung saya semua. Dia kan ada jin pun punya kampung sendiri. Alhamdulillah, begitu saya baca, masih belum selesai Al-Fatihah, satu kali dia bertarik dengan suara yang keras, dan Alhamdulillah dengan doa-doa beliau masuk Islam. Sampai dia takut, kalau saya pulang sekarang nanti diancam, nanti dimarahin, nanti di apa. Saya bilang pergi aja ke Makkah. Di lingkungan haram, subhanallah, di Masjidil Haram sendiri ada ribuan, malah bisa jutaan jin yang muslim atau baru masuk Islam, kalau bahasa kita mu'allaf, ya. Tapi karena mereka takut pulang ke kotanya sendiri atau kampungnya sendiri, terganggu atau tersiksa, akhirnya mereka masuk. Karena jin yang non muslim tidak bisa masuk tanah suci. Jadi mereka di sana tawaf, mereka ibadah, mereka salat. Itu yang pertama dan terakhir saya di Indonesia membawa ruqyah. Karena habis saya ruqyah wanita itu, malah tersebar cerita, besoknya pagi Masya Allah di depan rumah antri. Oleh karena itu saya tutup pintu ini. Karena saya tidak harap di antara masyarakat kita yang menggantungkan diri kepada seorang manusia. Biarpun saya dari Madinah, tetap tawakal kepada Allah. Dan selama anda masih bisa berubat diri sendiri, kenapa berubat sama orang lain? Siapapun orangnya. Tidak ada istilah orang itu lebih terkabul doanya. Semua sama terkabul. Yang merasa tidak terkabul doanya, berarti dia belum iman kepada Allah. Berarti dia belum iman kepada Allah. Karena Allah sendiri berfirman, Ud'uni, doalah kepadaku, aku terima doamu. Kalau anda percaya dan iman kepada Allah, berarti anda doa kepada Allah. Tidak usah lewat siapa-siapa. Jadi di samping ikhtiar dan usaha kita berdoa terus, bukan tidak boleh sama sekali minta sama orang saleh didoakan, boleh. Ketemu kiai, ketemu ustaz, pas lagi habis acara, tolong doakan saya, doakan keluarga saya, tidak masalah. Tapi jangan anda minta sama orang lain didoakan, anda sendiri tidak pernah berdoa. Ini yang menjadi masalah. Bagi wanita yang sedang halangan, lebih baik berubatan itu ditunda sampai sudah dalam keadaan suci, bersih, baru boleh baca. Dan semua Bapak Ibu, saya nasihatin anda, selalu Bapak Ibu anda jaga wudu. Artinya selalu dalam keadaan wudu. Rasulullah bersabda di hadis yang sahih, la yuhafidhu ala al-wudu illa mu'min. Tanda sempurna iman seorang, jaga wudu. Walaupun bukan waktu salat, walaupun anda tidak salat, walaupun anda tidak baca Quran, jaga wudu 24 jam. Anda tidur, wudu. Kalau anda tidur sambil tidur ketiduran, ya kita kan jelas tidak tahu batal wudu kita atau tidak, tapi yang jelas anda sudah tidur dalam keadaan wudu. Begitu anda bangun, misal tengah malam, memerlukan, mohon maaf, perlu buang air, kemudian mau lanjut tidur lagi, lebih baik berwudu lagi, kemudian tidur. Ini manfaatnya cukup bagi orang yang jaga wudu, cukup menjadi tanda sempurna iman. Karena Rasul bersabda, tidak ada yang jaga wudu kecuali orang mukmin. Ini kata Rasul sendiri. Berarti kalau anda mukmin,
tandanya apa? Jaga wudhu selalu. Kemudian setelah Anda membaca, mentiup dalam air. Boleh Anda bawakan galon yang isinya misal seperti galon Zam-Zam kan? Ada yang 10 liter, ada yang kurang lebih lah. Anda boleh bawa yang misal 10 liter, kalau bisa airnya air Zam-Zam, jauh lebih baik. Kemudian Anda baca, dibukakan tutupnya, kemudian Anda baca ayat-ayat yang tadi, habis selesai baca Anda tiup. Bagaimana tiup? Tiupkan ada sedikit basah sama udaranya sedikit ya. Tapi bukan meludah ya. Atau bukan, tidak ada keluar apa-apa. Yang dimaksud di sini tiup adalah ini cara. Jelas? Dalam air boleh 1 kali, boleh 3 kali. Habis itu Anda boleh air yang 10 liter itu dibagi 2. 5 liter buat mandi, kemudian sisanya buat minum. Mau buat minum. Begitu Anda melihat air itu sudah mau habis, tidak perlu baca lagi, tinggal tambah. Tinggal tambah lagi. Mau tambah air Zam-Zam boleh, mau tambah air biasa di atas air Zam-Zam boleh. Subhanallah, air Zam-Zam biarpun 1 liter ditambah 10 liter air biasa, tetap air Zam-Zam berfungsi. Itu sudah dibuktikan di Amerika. Air Zam-Zam berfungsi dan sangat bermanfaat. Biarpun air biasa dicampurkan tidak rubah, tetap air Zam-Zam. Biar 1 liter Zam-Zam, 10 liter air biasa tetap berfungsi. Subhanallah. Tidak bisa dirubah air Zam-Zam itu, biar sedikit. Oleh karena itu tidak apa-apa. Ada yang berkata, Zam-Zam mahal, susah kita dapat. Kita belum yakin, di Tanah Abang campur aduk. Belum jelas air Zam-Zam dari mana. Zam-Zam Makkah atau Zam-Zam Tanah Abang? Ya Zam-Zam biarpun campur tidak masalah. Jangan takut. Malah Anda tambah lagi campurnya. Ya, yang jelas yakini ada sebagian walaupun sedikit isinya ada Zam-Zam beneran. Walaupun sedikit. Kemudian 5 liter ini yang buat mandi, Anda siapkan 3 kilo, 1 kilo daun bidara. Tahu daun bidara? Tidak tahu ya? Apa bahan? Sebenarnya daun bidara kalau bahasa Arab sidir, sebenarnya gambarnya tidak dimunculkan ya. Ya memang dia daunnya sangat tidak terlalu besar, tapi subhanallah sangat bermanfaat untuk berobat. Di negeri Arab banyak, di Indonesia pun banyak. Di Indonesia banyak sekali, malah justru kadang-kadang orang Arab yang mengobati orang suka datang ke Indonesia ambil ya daun bidara itu. Hah? Tidak tahu apa namanya di sini. Bidara juga. Ya udah yang tidak tahu tanya aja nanti. Kemudian 1 kilo daun bidara, 1 kilo garam, 1 kilo tawas. Tahu tawas? Yang kayak batu itu kan? Nah, dicampurkan, pertama dihaluskan, dihancurin sampai halus sampai jadi bubuk ya. Sampai habis betul jadi bubuk, kemudian dicampur sama-sama, dicampur aduk 3 kilo, ya 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo menjadi jumlahnya 3 kilo. Habis Anda campurin semua menjadi kayak bubuk, dibagi 7 bagian, 7 bungkus rata-rata. Dan setiap hari habis salat asar, mandi habis salat asar, dan air yang Anda sudah bacakan ditumbahin 1 bungkus dengan campuran ini, kemudian dibagi mandi. Kalau bisa mulai dari bagian belakang. Bagian belakang artinya dari kepala sama punggungnya sampai ke belakang. Itu dimulai, baru seluruh badan. Insya Allah sangat luar biasa manfaat. Kalau dalam tubuhnya ada gangguan, insya Allah dalam sekali mandi keluar. Apapun gangguannya itu. Dan sudah mujarab, termasuk bagi wanita yang sudah lama menikah, belum bisa hamil. Ini obatnya. Saya pernah memberikan obat ini
ada seorang ibu 18 tahun tidak bisa hamil. Sekarang Masya Allah punya anak kembar. Satu laki-laki, satu perempuan. Malah dia bingung mau pertama minta ingin anak perempuan atau laki-laki. Saya bilang insya Allah dua-duanya. Dapat kembar laki-laki dan perempuan. Dan ada juga doanya. Ini semua penjelasan, cuman ini hanya saya sedikit jelasin. Ini semua sudah ada di dalam kopinya itu. Terus yang terakhir atau ini bagi wanita yang belum hamil ditambah amalan khusus di luar mandi itu, bagi ayat itu, setiap mau tidur bayangkan permasalahannya. Artinya fokus. Kalau anda misal wanita yang belum hamil sudah lama, jadi saat anda membaca doa ini tolong difokuskan permasalahannya. Jangan anda punya banyak keinginan, banyak saya mau ini, mau mobil, mau rumah, mau hamil, mau ini, mau... Jangan satu-satu. Jadi fokus. Yang terutama sekarang masalah kehamilan. Belum bisa hamil. Nah, udah fokuskan di situ. Begitu anda mau tidur berbaring, punya masalah, fokus membayangkan masalah kehamilannya, terus membaca sebanyak-banyaknya tanpa batas sampai tidur. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dan saya heran bagi orang yang punya masalah, padahal Allah berfirman, kalau orang baca doa ini, fanqalabu bi ni'matin min Allah, Allah akan membolak-balik mereka dengan nikmat yang tidak pernah disangka. Luar biasa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mau baca hasbi Allah maupun hasbunallah sama saja. Karena orang bertanya, maaf, ada hasbuna, ada hasbi. Bedanya apa? Sama aja. Jadi jangan terlalu memperhatiin bacaannya bagaimana. Semua boleh. Mau baca hasbi Allah, hasbunallah. Artinya saat anda baca hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah. Terus ada sekali-kali tersebut tanpa kita sadar hasbunallah wa astaghfirullahalazim. Ya sama aja, boleh teruskan. Bukan dosa. Terus ini doa pertama. Doa yang kedua yang ada di dalam suratul Anbiya, kisah Nabi Zakaria, surah 21 ayat 89 sama 90. Nabi Zakaria termasuk salah satu nabi yang sudah cukup lama tidak dikaruniai anak. Tapi begitu dia baca doa ini, termasuk guru saya termasuk seorang yang cukup lama tidak punya keturunan, dan beliau menijazahkan ke saya ayat ini. Doa ini dibacakan dalam sujud, setiap sujud, apalagi kalau salat malam, setiap sujud, bukan sujud terakhir, setiap sujud dibacakan semampunya. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Kalau mau tahu artinya dan ceritanya, buka suratul Anbiya 21, surah 21 ayat 89 sama 90. Bapak Ibu yang anda merasa sudah punya keturunan, tidak membutuhkan doa ini, silahkan anda berikan kepada orang yang lagi butuh. Insya Allah dapat pahalanya. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Kemudian sepanjang hari, pagi, siang, sore, malam beristighfar. Karena kunci istighfar, kunci rizki adalah istighfar. Kunci rizki harta, kunci rizki keturunan, kunci rizki jodoh, kunci rizki apa saja yang terkait dengan kata rizki, kuncinya istighfar. Kalau saya berkata Bapak Ibu sepanjang hari beristighfar, artinya jangan berhenti istighfar. Jangan-jangan baru 2 hari kemudian SMS, oh Syekh sudah saya beristighfar, tak bisa-bisa dapat. Ya istighfar dari mulai pagi bangun sampai beraktivitas, sibuk kemana-mana pergi terus bawa istighfar. Subhanallah, luar biasa. Malah saking dahsyatnya istighfar, ini termasuk salah satu doa istighfar itu, kata Rasulullah SAW, dan ulama juga menjelaskan. Disitulah kalau anda mau tahu bagaimana cara kun fayakun, Allah menwujudkan kun fayakun, itu lewat istighfar. Kalau anda mau lihat terbukti kun fayakun, coba berbanyak istighfar.
Kalau saya berkata berbanyak, artinya jangan berhenti. Apa keberatannya kalau kita dalam perjalanan? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Naik motor, jalan kaki, lagi di kantor sambil menjalankan tugasnya, lagi uruskan apa, terus beristighfar. Cuma bayangkan, saya mohon 1 hari saja, lidah ini tidak usah digunakan untuk caci maki orang atau bercakap-cakap, berkata-kata yang tidak benar. Cuma 1 hari jaga, insya Allah anda akan rasa dalam 1 hari ketenangan yang luar biasa dahsyat. Hanya beristighfar. Saya mohon Bapak Ibu, kalau saya kasih amalan, tolong amalkan. Bukan hanya coba-coba, tapi amalkan. Sepenuhnya isi, sepenuhnya amalkan, anda akan lihat bagaimana hasilnya. Sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bermanfaat.